Shalom. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan 485. 485. Ya Yesus Raja semesta, Maha mulia perkasa, Gembala yang sejati, Engkau menolong yang penat dan melepaskan yang sesat, sehingga mau bertobat. Lihat, lihat, jemaat berkumpul bersekutu di hadirat-Mu ya Tuhan. Berbahagia umat-Mu, karena di dalam kasih-Mu Kau beri kehidupannya. Kau utus para hamba-Mu untuk memimpin jemaat-Mu agar tetap terberada. Jangan kurang di gereja pendetanya yang setia, yang tekun dalam tugasnya. Dan lihat pada hamba-Mu yang sujud di hadapan-Mu, menerima jabatannya, ditabis oleh wakil-Mu yang menyampaikan berkat-Mu, anugerah-Mu padanya. Suruh Roh-Mu menguduskan, meneguhkan tabisannya dalam kependetaannya. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Maha Pengasih, kami orang berdosa yang patut dikasihani, mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Oleh karena kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan sudah sepantasnya menerima hukuman-Mu, baik di dunia yang sementara ini, maupun di dunia yang akan datang. Akan tetapi kami sungguh menyesal akan dosa-dosa kami itu, dan kami memohon kepadamu oleh kemurahan-Mu yang sungguh berlimpah, dan oleh karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, kasihanilah kami dan ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Allah yang Maha Kuasa oleh kemurahan-Nya telah mengorbankan putranya demi kita dan demi pengampunan dosa, segala dosa kita. Berdasarkan pengakuan-Mu ini, saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil dan ditahbis dalam gereja Kristus, dan oleh kuasa dan perintah Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kasih karunia Allah kepadamu dan mengampuni semua dosamu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Amin. Mazmur 119 ayat 65 hingga 72. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan kemauan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Berbuat baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku dalam menghilangkan kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Tahan yang sampai kepada baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Gloria Patri. Kemuliaan bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damaian dari surga atas seluruh bumi. Kami puji Sang Bapa, nama-Mu yang suci. Syukur kami bagi-Mu, Sang Raja Surgawi. Padamu anak Bapa, kami naikkan doa. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa, kasihanilah Yesus, terima umat-Mu di sisi kanan Bapa, di tempat tatamu. Kau sajalah yang kudus, Kau sajalah Allah, untuk
maka kami. Tuhan besertamu. dan beserta rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Oleh anugerah-Mu bukalah telinga kami dan hati kami untuk mendengar panggilannya dan mengikut Dia oleh iman, agar kami dapat menikmati perjamuan bersamanya selamanya dalam kerajaan-Nya. Melalui Yesus Kristus yang sama Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Hosea pasal 5 ayat 15 hingga pasal 6 ayat 6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Inilah firman Tuhan. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan yang kedua, tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 13 hingga 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia,
sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Kudus menurut Santo Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita memuji Tuhan dari nomor 430. Na 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 na. O Yesus Kristus terambahkah dunia gelap sinarilah tuntun yang
masuk ke kandang dombamu. Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah. Halau godaan penyemu dengan terang cahayamu. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya, hingga padanya kau beri damai surgawi tak henti. Yang tuli buatlah sembuh, pandang dengarkan sabdamu. Yang bisu pun pulihkanlah, kan mengungkapkan imannya. Buta kau telikanlah, yang tercerai satukanlah. Pulangkan yang menjauhimu, yang ragu buatlah teguh. Maka bersatu padulah, sekarang dan selamanya. Kami memujimu terus dalam terang-Mu yang kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam bacaan pertama dalam kitab Hosea, demikian juga Tuhan mengatakan bahwa yang kukehendaki bukan persembahan tetapi belas kasihan. Itulah yang Nabi Hosea katakan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, kepada para imam, kepada para nabi, dan juga kepada raja dan para penguasa. Mereka rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, tetapi tujuannya adalah untuk membujuk Allah atau untuk menunjukkan bahwa mereka menaati firman Allah, meskipun pada kenyataannya tidak ada belas kasihan di dalam hidup mereka. Mereka menekan umat, menekan rakyat, menindas, dan banyak hal yang lain. Dengan kata lain, tidak ada belas kasihan di sana.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara sejak semula Tuhan adalah Allah yang selalu menunjukkan belas kasihan, menunjukkan anugerah. Dalam bacaan kita di dalam epistel atau dalam pembacaan yang kedua dari surat Roma tadi, di sana Rasul Paulus juga bagaimana Allah menunjukkan belas kasihannya kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Bagaimana Allah memanggil Abraham, menuntun dia dari kegelapan, dari penderitaan, masuk ke dalam terang Tuhan. Abraham yang pada waktu itu dalam catatan Alkitab kita sudah berusia lanjut 75 tahun dan Sarah 65 tahun, dan mereka tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Sesuatu yang merupakan aib atau penderitaan bagi orang di zaman itu, apalagi tidak mempunyai anak laki-laki, adalah suatu aib. Sehebat apapun jabatan seseorang atau kekuasaan seseorang, atau sehebat apapun, sebesar apapun kekayaannya, tetapi jika tidak memiliki anak, tidak memiliki generasi penerus, maka itu menjadi tidak ada artinya. Dia akan tersisih, dia menjadi orang yang kesepian. Dalam situasi dan kondisi yang demikianlah Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan mengatakan kepadanya, Abraham, pergilah, tinggalkanlah rumah bapamu dan sanak saudaramu. Aku akan menuntun engkau ke suatu negeri, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Ketika mendengar ini, tentu terdengar seakan-akan suatu pengharapan palsu, pengharapan yang mengada-ada. Mengapa terdengar demikian? Karena pertama, Abraham sudah tua, istrinya juga demikian, dan bukan hanya istrinya tua, tetapi juga mandul. Lalu bagaimana mungkin itu terjadi? Namun satu hal yang pasti kita lihat, meskipun itu terdengar begitu besar, janji itu yang mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yang artinya aku akan memberikan anak bagimu, aku akan membuat engkau memiliki keturunan, bahkan menjadi bangsa yang besar. Di dalam situasi dan kondisi yang demikian, meskipun dia tidak tahu itu suara dari mana, tetapi karena dia mendengar suara itu dengan jelas, suatu suara yang tidak biasa tentunya, sebab yang berbicara kepadanya bukan orang. Dia hanya mendengar suara yang dia tidak tahu dari mana arahnya, tetapi suara itu dengan jelas, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan di dalamnya ada janji, ada pengharapan. Abraham pun melangkah juga. Dan kita tahu bahwa dalam cerita selanjutnya Abraham akhirnya memiliki anak, memiliki keturunan. Bahkan akhirnya kita lihat melahirkan memang benar banyak bangsa.
Dan di antara mereka ada bangsa yang dipilih, bangsa pilihannya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Allah jelas di sini diperlihatkan adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang tersisih, kepada orang yang terasing, kepada orang yang kesepian. Dan janjinya itu adalah pasti, ya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita selanjutnya tadi, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sedang berjalan dan dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Kemudian dia memanggil orang itu. Matius, ikutlah aku. Matius mengajak dia makan di rumahnya. Dan kemudian ada banyak juga orang dikatakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang Farisi melihat itu, karena mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Bagaimana mungkin gurumu makan bersama orang-orang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang tersingkir? Memang di satu sisi pemungut cukai ada banyak uang, mereka kaya. Tetapi di lain sisi mereka adalah orang yang hina, orang yang tersisih, orang yang menderita. Oleh karena mereka dicemooh, dikecam oleh orang-orang, termasuk kaum agamawan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi apa kata Tuhan Yesus ketika dia mendengar dan melihat itu? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus tahu bahwa pemungut cukai adalah orang-orang sakit atau seperti orang sakit karena mereka berdosa. Mereka tersingkir. Mereka membutuhkan kasih Allah. Namun bukan hanya pemungut cukai sebenarnya. Seluruh manusia adalah orang-orang yang terbuang dari hadapan Allah karena dosanya. Sebab sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, demikianlah manusia yang lahir adalah orang berdosa. Tidak seorang pun yang tidak berdosa. Bukan orang sehat, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Dan Tuhan Yesus menegaskan kembali, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Orang Farisi, ahli Taurat tahu ini, sebab mereka mengerti firman Tuhan. Mereka membaca kitab Hosea, mereka membaca kitab nabi-nabi. Karena itu mereka tidak bisa menjawabnya lagi. Yesus duduk makan bersama pemungut cukai, orang-orang berdosa. Karena Yesus memang datang untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Karena mereka juga dikasihi Allah, dan Allah hendak menyelamatkannya. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, ketritunggalan Allah. Allah yang dikenal oleh orang Kristen. Allah yang dinyatakan oleh Alkitab kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang kita lihat bahwa
Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menderita dan mati di kayu salib demi manusia berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan itulah yang dia lakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil kita ini. Dia mencari orang berdosa. Dia mencari orang-orang yang terpinggirkan, tersisihkan. Karena dia mengasihi mereka, dia ingin menyelamatkan mereka. Demikianlah juga Kristus telah menyelamatkan. Telah menyelamatkan kita. Kalau kita bisa berkumpul saat ini adalah karena kasih Allah. Karena kasih Tuhan. Sehingga kita dibawa oleh Roh Kudusnya, dipanggil melalui Injilnya untuk percaya kepada Yesus Kristus yang telah menderita dan mati untuk kita, dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itulah sukacita kita menjadi penuh. Sukacita kita menjadi sempurna oleh karena kepastian pengampunan Allah, kepastian keselamatan yang kita terima dari Allah. Itulah yang terbesar dalam hidup manusia. Bukan seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang atau yang diperoleh seseorang, karena semuanya itu sifatnya sementara. Sesudah itu biasa saja. Sesudah itu pergumulan lagi, penderitaan, bahkan tersisih lagi. Apalagi kalau yang didapatkan itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang akhirnya menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang lemah, menumpuk harta kekayaan untuk diri sendiri. Itu tidak pernah memberikan sukacita yang besar, sukacita yang abadi apalagi. Sukacita besar dan abadi adalah ketika kita merasakan anugerah dan belas kasihan Allah. Itulah pengampunannya. Seperti Kristus mengampuni dan menerima Matius dan para pemungut cukai. Bahkan kita tahu di kemudian hari Matius menjadi rasulnya, menjadi pelayannya, untuk menjangkau jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang tersisih, jiwa-jiwa yang berdosa. Demikianlah hidup kita. Setelah kita diselamatkan oleh Allah, kita menerima anugerah dan belas kasihannya. Demikianlah Allah ingin kita menjadi saksinya, menjadi kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berkarya, dan di mana saja. Bukan orang sehat, tetapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman Nisea dengan berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Bapa yang diperanakan, lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, dari wujud yang sama dengan Bapa, yang melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita turun dari surga, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang untuk kita juga disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit sesuai dengan kitab suci.
naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku orang mati, dan kehidupan dari zaman yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu. Engkau telah datang Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang Engkau utus untuk memanggil orang-orang berdosa seperti Matius dan para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Engkau mengasihi mereka, Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka. Tuhan, tolonglah kami juga untuk menyadari akan belas kasihan Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tolonglah kami juga Tuhan, supaya kami dapat menunjukkan belas kasihan itu kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, pada orang-orang yang masih di luar kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Demi nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan mengenal-Mu adalah kehidupan yang kekal, karuniailah kami agar mengenal anak-Mu Yesus Kristus dengan benar, bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, sehingga dengan mengikuti langkah-langkahnya, kami dapat dengan tekun berjalan di jalan yang menuju kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal dan menjadi sama seperti kami dengan mengambil bentuk lahiriah kami atas dirinya. Karuniailah kami orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kiranya setiap hari diperbarui oleh Roh Kudus-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan negeri yang indah ini, Indonesia, menjadi warisan kami. Karuniailah kami agar selalu mengingat akan kemurahan hati-Mu dan dengan setia melakukan kehendak-Mu. Berkatilah negeri kami ini, agar mengelola industri dengan jujur, melaksanakan pendidikan dengan benar, dan menjalankan cara hidup dengan mulia. Lindungilah kami dari kekerasan, perselisihan dan kekacauan, dari keangkuhan dan kesombongan, dan dari setiap perbuatan jahat. Karuniailah kami agar kami yang terdiri dari banyak suku dan etnis, dengan banyak bahasa yang berbeda, dapat tetap bersatu sebagai satu bangsa. Topanglah kami agar tetap menjunjung kebebasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kami. Dan berikanlah roh hikmat kepada para pemimpin kami, kepada presiden, kepada para pemimpin, aparat penegak hukum, agar Tuhan terlaksana keadilan dan kedamaian di negeri kami. Di saat mengalami kemakmuran, kiranya hati kami penuh dengan syukur, dan di masa sulit, janganlah biarkan iman kami menjadi luntur. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, lindungilah bangsa kami di bawah pemeliharaan-Mu. Berkatilah para pemimpin negeri kami, agar mereka dapat menjadi warga bangsa yang hidup damai dan satu sama lain, dan yang dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini.
Karuniailah kami agar dapat memilih para pemimpin yang dapat dipercaya, yang mampu membuat keputusan-keputusan bijaksana untuk kesejahteraan bersama, dan melayani-Mu dengan setia untuk generasi kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit pada saat ini, yang berdoa untuk beberapa saudara kami Tuhan, yang ada di berbagai tempat Tuhan, yang ada di negara lain juga Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu atas mereka ya Tuhan, atas hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen Tuhan, bahkan semua keluarga yang ada di dunia ini. Biarlah Kau menolong supaya senantiasa juga dalam pemeliharaan-Mu dan bersandar kepada-Mu. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan semua yang kami doakan, karena kami percaya akan kemurahan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan besertamu. Arahkan hatimu Pada Tuhan kami arahkan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita. Adalah sungguh baik, benar, dan berguna, bahwa di segala waktu dan tempat kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang kudus, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang pada hari ini telah mengalahkan maut dan kubur, dan oleh kejayaan kebangkitannya telah membuka jalan bagi kami kepada hidup yang kekal. Karena itu bersama para malaikat dan penghulu malaikat serta seluruh rombongan surgawi, kami menyanyikan dan meninggikan nama-Mu yang mulia, memuji-Mu selamanya seraya berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang kuasa, langit bumi serukan kemuliaan nama-Nya. Lindung dan bersandar di tempat bangki bagi Tuhan, terpuji Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, karena Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka yang Engkau ciptakan, dengan mengirim Putra-Mu yang tunggal menjadi darah dan daging seperti kami, untuk menanggung dosa-dosa kami dan menjadi penyelamat kami. Dengan sukacita yang disertai pertobatan, kami menerima keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kami, melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya di kayu salib. Kami yang berhimpun dalam nama Yesus, dan untuk mengenang akan Dia, dengan ini memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah, baruilah dan kuatkanlah kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Karuniailah kami agar dengan setia memakan tubuhnya dan meminum darahnya, sebagaimana diperintahkannya dalam firman perjanjiannya. Kami memohon, himpunkanlah kami bersama semua orang-orang beriman dari seluruh ujung dunia, untuk merayakan pesta perjamuan kawin anak domba Allah di kerajaannya yang tiada berkesudahan. Terimalah doa-doa kami, bebaskan dan peliharalah kami. Bagi-Mu saja ya Bapa segala kemuliaan, hormat dan sujud sembah kami, bersama dengan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya.
Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia dikhianati, mengambil roti. Sesudah mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan ia berkata, "Ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dengan cara yang sama, ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, ia memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, dengan memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu untuk dimakan dan diminum, Engkau memimpin kami untuk mengingat dan mengaku salib dan sengsara-Mu yang kudus, pembaringan-Mu di dalam kubur, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikan-Mu ke surga, dan kedatangan-Mu untuk penghakiman terakhir. Oleh karena itu, ingatlah kami di dalam kerajaan-Mu dan ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Kristus menyertai-mu senantiasa. Berilah salam damai. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Bil 494, oh anak domba. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setia
dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Biarlah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Biarlah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Biarlah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan untukmu. Biarlah darah Tuhan kita Yesus Kristus untuk keampunan dosa-mu. Biarlah darah Tuhan kita Yesus Kristus untuk keampunan dosa-mu. Itulah yang menguatkan dan memelihara imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Kita lanjut ayat 2 dan 3. Oh anak domba Allah, sekarang Tuhan biarlah hamba pergi dalam damai. Telah kulihat keselamatan pada anak ini. Dialah juru selamat dunia, terang bagi tiap bangsa. Kemuliaan Allah di dunia, sukacita Israel. Bersama semua orang kudus dulu selamanya, kami beri pujian bagi Bapa, Anak dan Roh. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyegarkan kami dengan pemberian yang bermanfaat ini. Dan kami mohon dari belas kasihan-Mu, supaya melalui pemberian ini Engkau menguatkan iman kami terhadap Engkau dan kasih kami terhadap sesama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.